Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Qauluhu wa mimma katabahu. Jadi sebelumnya saya minta maaf seminggu niki gak iso aktif di pondok. Awake koyo apa ini saya tok apa kanca-kanca juga mengalami rasanya kayak gebreges no. Kanca-kanca ning gebreges. Oh, berarti aku ketularan gue fix ya. Ana sing matur. Fix berarti. Nyen kok sing elek-elek kok kowe. Bismillah. Jadi saya ingat saya ikut futsalan malam Mas Adib bengi-bengi malam apa, Dip? Malam Jumat, seminggu lalu berarti ya. Malam Jumat terus salam Sabtu niku mulai serak Sabtu terus malam Ahad bakdo acara gini Mas Aswin tambah gak penak. Wah, sampai hari ini ya si untuk kepenak cuman watu ejek ngekel bu corona bu nak sekarepmu lah. Pun dan saya minta maaf ya intine alhamdulillah terima kasih kanca-kanca sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Ya itulah jenenge warasatul anbiya ya niku. Ora warasatul ya nek keduren warasatul ulama wae wis ra apa-apa. Jadi enggak usah nunggu kiyaine, santri yang ngono iku siap dalam keadaan apapun. Sering saya ceritakan sahabat juga ketika ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang galau, tapi mereka tetap move on ya, tetap move on. Bukan berarti mereka terus bersedih diri terus rak gelem dadi sahabat beneh terus murtad ora. Nah, begitu juga kita kalau ditinggal, semoga sih guru-guru kita panjang umur, sehat selalu untuk bisa mendampingi kita. Cuman kalau pada saatnya nanti tidak ada atau karena meninggal atau karena ada wadifah lain, kita yang di pondok atau dimanapun status kesantriannya itu tidak akan hilang. Guru pun tidak akan menjadi kiai kalau enggak awalnya menjadi santri. Estafetnya berjalan. Jailan ba'da jailin, dari generasi ke generasi. Karena bagaimanapun kita warasatul keduren warasatul ulama. Aja dhuwur-dhuwur nabi. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa mimma katabahu Abu Darda, ya betul ya. Wa mimma lan iku setengah saking barang. Wa mimma lan iku setengah saking barang kataba kang wis nulis sapa kataba kang wis nulis hu ing ma Abu Darda sapa Abu Darda. Abu Darda sapa Abu Darda ila Sulaiman marang Sulaiman. Abu Darda kalau betul Abu Darda berarti Abu Darda sahabat. Ini Sulaiman wallah alam ya. Siapa ini? Ini sebenarnya kitab ini kalau sampean bisa Al-Ansari. Sama-sama sahabat ya. Abu Darda Al-Ansari. Kalau Sulaimannya wallah alam ini belum kecekel. Burung kecekel apa biografi ini. Tapi kitab ini tuh banyak sekali orang-orang yang belum kita kenal. Mbok menawa ana kanca-kanca dari Al-Fatah ini sesekali cari kitab Syiar A'lamun Nubala. Iya betul, biografi nanti bikin kitab sendiri. Biografi semua alim, semua sahabat dan tabi'in yang tersebut dalam kitab Al-Waqt. Itu menjadi buku tersendiri itu sudah. Ngalim langsung, warasatul ulama tapi kaput lagi penak-penak menjadi warasatul anbiya. Mon agis ya. Agis. On ila Sulaiman marang Sulaiman ya akhi utawi dawuh ya akhi.
Ya akhi. Sing. Paham akhi ya? Dulur lanang ingsun. Iqtanim manfaatno sapa sira. Iqtanim manfaatno sapa sira sihataka ing kesehatanmu. Iqtanim manfaatno sapa sira sihataka ing kesehatanmu wa faraghaka lan waktu luangmu. Wa faraghaka lan waktu luangmu. Min qabli ayyan zila ing dalem sadurunge yen to temurun. Min qabli ayyan zila ing dalem saking sadurunge yen to temurun. Min qabli ayyan zila saking sadurunge yen to temurun. Bika kelawan sira al bala'u apa musibah bala. Al bala'u apa musibah wala yastati'u lan ora bisa ahadun sapa siji wong. Wala yastati'u lan ora bisa ahadun sapa siji wong minan nasi saking manusa. Minan nasi saking manusa. Radduhu apa nolak bala. Radduhu apa nolak bala angka saking sira. Angka saking sira. Di antara tentang juga pemanfaatan waktu. Di antara hal yang dituliskan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu kepada Sulaiman, bahwasanya beliau mengatakan, wahai saudaraku, gunakanlah waktu sehatmu dan waktu luangmu sebelum bencana atau sebelum musibah menimpamu. Karena bisa jadi wala yastati'u ahadun minan nasiradhu angka. Karena ketika bencana itu sudah datang, tidak ada satu orang pun yang bisa menghilangkan bencana yang akan kamu hadapi. Jadi gini, semua itu orang di dunia ada dua takdir yang jelas. Takdir menerima kebaikan, takdir menerima kejelekan. Sehat termasuk baik dan jelek. Dalam pandangan manusia baik. Terus waktu luang, nganggur. Baik apa kecil? Elek. Harusnya. Tapi sekarang orang pengangguran malah stres begini ya. Jadi gini, apalagi kayak wong nom rak kerasa. Kayak kita, saya anggap saja saya termasuk wong nom walaupun saya kepala 3. Tapi rasanya ku apa ya, wong nom sehat, nom waktu luang dolanan mbek anak ngono ya. Kayak apa ya istilahnya? Ya nek aku dolanan tak niati ibadah, Bro. Kowe kan dolanan mbek nangmu kan pure dolanan, enggak ada niat ibadah sama sekali gitu. Jadi orang muda dia muda, kemudian dia nganggur. Nganggur artinya tidak punya pekerjaan, tola-tolo. Wes habis itu dia sehat. Itu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Seandainya ada orang bisa beli, itu beli. Bener. Bagi yang sibuk-sibuk itu pengen beli waktu luang. Sing lara-lara pengen beli kesehatan. Mungkin kalau bisa kita transfer ya, atau kita memperjualbelikan kesehatan dan waktu nganggur kita ganti dengan keuangan dan kekayaan. Mungkin Anda termasuk orang yang penjualannya tinggi gitu. Jadi hasilnya tinggi, investasi banget. Nah, kata beliau, jangan sampai nunggu sakit, jangan sampai nunggu sibuk. Karena diantaranya yang namanya sibuk juga bencana. Nyatanya ketika Anda disibukkan dengan sedikit tugas mawon, ngelune rak karuan. Ya Radip, ono kuliah nek dosennya rak ayu, rak garap. Bencana sudah itu. Maka apa gunanya kamu kuliah, Dip? Intine ora pati ketok nganggur, tapi kan ngono sih. Soale rak ngapalno Quran ora apa. Piye iki? Paham ya? Jadi makanya di Al-Fatah itu selama pandemi alhamdulillah kita insya Allah bisa istiqomahkan untuk ada sedikit lah waktu ngaji, waktu wiridan ya waktu ngaji ya gak kayak di esok senajan kayak mudeng sekarang mulai urusanmu. Yang penting masih yang namanya tolabul ilmi. Kalaupun ndak paham kan ono ganjarane ngono lho. Itu nek nganggur iku ra ono ganjarane. Iya, nganggur itu enggak ada ganjaran. Kamu tolong omah pas liburan kayak wingi ngono iku menjadi beban orang tua, ya.
Apa istilah wong tuwa ngeti kowe turah turu glundang-glundung ya senep petenge ngoten nggih. Bocah kok turah turu wae. Kipli. Kipli ki nek saiki nek mulih nang omah bukan anak Mas lagi dia. Sudah seperti babi soalnya. Habis vaksin AstraZeneca. Iki bar iki gorong-gorong, lebokno gorong-gorong ae sisane. Ayo, kita untuk proyek kita tambah kayak babi season ya. Jadi saya sing cerita ndek dhewe kok ini Mas. Dulu ketika Mas masih sekolah, masih di anak Mas kan kasarane ngoten nggih. Ketika sekarang orang kuliah, sekarang menjadi beban orang tua. Makanya ndek sering ning pondok kok asline iki ya mengisi waktu luang, menghindari apa orang tua dan yang paling penting download film. Iya, karena di sini wifi-nya lost gitu ya. Jadi misalnya waktu luangmu kamu isi dengan download film, ketika filmnya hatam, kamu nggak bisa menceritakan kembali, itu nggak ada manfaatnya ya nggak? Iku pirang film wis mbok download, Pri. Pirang iya drakor wis pirang episode sing mbok download. Iku iso cerita kowe. Bisanya kan hanya berhalusinasi tok kan? Berhalusinasi seandainya aku punya istri secantik itu. Waduh, ya. Beban, nganggur. Ini cuaca mendung. Cuaca mendung. Ala kulli hal, apapun waktu yang kita punya itu sangat berharga walaupun kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Waktu nganggur. Makanya nanti setelah ini ada beberapa kisah ulama-ulama itu misal nggak punya pekerjaan pun itu mereka cari gawean. Cari gawean artinya bukan investasi duniawi, artinya golek duit mboten, tapi investasi akhirat. Makanya di sini disebutkan waqala nausdawu fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono maka tabahu Abu Darda. Waqala nausdawu fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono maka tabahu Abu Darda. Ahadus syu'ara'i sapa salah sijine apa ya syu'ara pujangga. Nduk kene kurang jadi pujangga ya. Naim ya Allah mesti lali aku. Ya Naim. Ku berdiri. Itu penuh makna itu ya. Lali aku. Sorry Im ya ngapunten ya Im. Ibnu Sukir ngeri ya. Badir syababaka, badir agi-agi sapa sira. Badir agi-agi sapa sira. Badir agi-agi sapa sira syababaka ing gunake, mesti ngono. Syababaka ing gunake wektu nommu. Nah sing nom-nom, sing tua-tua kayak om ora usah bahas iki. Tua ini bukan khitab ini bukan untuk kamu gitu ya. Mbak Kaji juga mesti mbah iku meneh. Tapi ono kajiannya re, Agis. Agis kajiannya re. Iku Mbah Kaji kok Pak Kaji re. Syababaka ing gunakake waktu mudamu, waktu namu. Ayyah dima, ay qabla ayyah dima. Ing dalem sadurunge yen to ngrusak. Qabla ayyadima ing dalam sadurunge yen to ngerusak. Sing rusak apa? Berarti waktu tua yang dimaksudkan mafhumnya seperti qabla ayyadima ing dalam sadurunge yen to ngerusak apa waktu tua ha ing syababaka. Ha ing syababaka. Wasihhata jismika lan gunakno kesehatan awakmu. Gunakan wasihhata jismika lan gunakno kesehatan awakmu antas kuma qabla an taskuma ing dalem sadurunge yen to lara apa jismuka. Antas kuma ing dalem sadurunge yen to lara apa jismuka. Wa ayyama aisyika lan gunakno pira-pira dina uripmu. Wa ayyama aisyika lan gunakno ing pira-pira dina uripmu. Gunakno ing pira-pira dina uripmu qablal mamati ing dalem sadurunge kematian.
Fama dahru mongko ora ana wektu iku maujud. Fama dahrun mongko ora ana wektu iku maujud man sapa wong. Man sapa wong asya kang urip sapa man ayas lama ing yen to selamat sapa man. Ayas lama ing yen to selamat sapa man. Wa waqta faraghika lan ing wektu luangmu. Wa waqta faraghika lan ing wektu luangmu badir age-age sapa sira. Badir age-age sapa sira bihi kelawan waktu. Badir age-age sapa sira bihi kelawan waktu. Layali syughlika ai ightanim layali syughlika. Gunakno pira-pira wengi sibuk ira. Layali syughlika ai gunakno pira-pira wengi sibuk ira. Fi ba'dhi ma ing dalam sebagian amal pekerjaan. Fi ba'dhi ma ing dalam sebagian amal utawa pekerjaan. Waqaddim lan majuwa sira. Waqaddim lan majuwa sapa sira. Fakullu mri'in mongko saben-saben manusa. Fakullu mri'in mongko utawi saben-saben manusa qadimun iku wong kang nekani. Qadimun iku wong kang nekani ala ba'dhi ma ing atase sebagian barang. Ala ba'dhi ma ing atase sebagian barang kana kang ana sapa kullu mri'in. Kana kang ana sapa kullu mri'in qad qaddama iku yakti teman-teman wis maju sapa kullu mri'in. Qaddama aku mempersembahkan. Qad qaddama iku teman-teman wis maju sapa kullu mri'in. Jadi ada seorang pujangga Arab mengatakan batir syababaka ayyah dimaha. Cepatlah gunakanlah waktu mudamu sebelum dihancurkan oleh waktu tua. Wong tua iku wis pokoke sumber masalah. Kebanyakan sumber masalah ini dari masalah kesehatan, masalah mental ya. Masalah apa lagi kekuatan itu masalah tok ning wong tua niku. Makanya jenenge mumpung masih muda itu kekuatannya berbeda dengan orang tua. Ibaratnya nek wong nom iku iso 100%, wong tua iso 20% iku wis apik ya. Wis apik. Kenapa mereka bisa lemah ya? Pertama karena umur, yang kedua karena faktor makanan, yang ketiga karena faktor pikiran. Wong tua iku normale ya, semakin tua iku semakin banyak masalah gitu loh. Karena yang diurus itu ya model-model kayak gue ngono iku. Berarti kayak Pak RT ngurus anaknya iku tambah suwi tambah tua, cepet tua iku. Kan ya. Karena beban, anaknya ini beban. Beda kalau anaknya ini membanggakan. Itu ya kayak Mas Abid misalnya gitu ya. Membanggakan Gus Abid misalnya. Nek Jul beda, sing beban dhek dhewe. Di orang tuanya beban bagi Jul. Wah anak durhaka ya berarti. Yo, nyatane takwane luwih akeh daripada abae. Banyak masalah. Jadi wong tua niku rata-rata karena semuanya menurun artinya kesehatannya menurun, penglihatannya menurun, pendengarannya menurun kesehatan. Kemudian apalagi sering sakit-sakitan karena juga banyak pikiran, makanannya tidak terkontrol. Makanya kata beliau, batir syababaka, gunakan semaksimal mungkin waktu mudamu untuk hal yang bermanfaat. Begitu juga wasihata jismika antas koma, dan gunakan waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Karena kebanyakan wong tua, bukan berarti semuanya, kebanyakan wong tua iki lara. Wong tua iku lara kalau memang istihlaknya atau penggunaan tubuh ketika masa muda itu tidak beres. Karena koyo ora tahu koyo mangan-manganan yang apa ya? Sekarang kita ini ke arah yang tua itu nanti sakit tuh tak. Pakanannya enak-enak soalnya. Terus mbok cicil kenikmatane.
Jadi umur swidak tahun iki urip wis alhamdulillah kowe mesti. Ya kejar tayang istilahnya. Jadi apa ya? Rata-rata ini kebanyakan manusia karena pola makannya nggak bagus, kemudian pola hidupnya tidak baik, angger bengi melekan, angger esuk turu, misalnya itu. Ono. Ono Mas Pur kudu ngono iku. Watake ahli zikir atake nek bengi. Iku tak husnudzone ya. Tapi kan orang seperti itu tidak bisa dihusnudzoni ya, suudzon wae. Mas Pur. Apa sekak karo Mbah Kaji. Makanya jangan heran kalau anak-anak muda zaman sekarang itu beda dengan orang-orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu saya masih ketemu ibu mertuanya Mbak Mbak Una yaitu Mbak Bunur Hayati itu ketua sepuh banget. Nek udah salah 80 atau 90. Saya tanya, "Mbah jenengan resepnya apa, Mbak? Kok kemarin baru gerah karena dawah di kamar mandi." Tapi lorong iki ora koyo muni loro, ijek pengkoh ijek gluweh ngono. Terus saya penanya, "Nah, Mbah jenengan kok mboten sesepuh ini terus resepnya apa?" Resepnya yo seneng enak. Resepnya seneng berarti pikiran itu mempengaruhi. Ngono lho, Jul. Kalau kamu seperti itu terus pikiranmu, kayaknya enggak sampai 30 tahun kamu sudah wassalam gitu loh. Mendahului yang tua-tua. Bukan mendahului yang muda-muda tapi mendahului yang tua-tua. Kalau Teddy ini slow, santai, perlu profil ya, Ted. Slow. Jadi gunakan betul, kesehatan digunakan betul. Sehat itu ibaratnya gini, Anda sehat itu juga harus ada konsekuensinya. Seperti kayak olahraga juga ada kebutuhan di situ kita. Kita ada kebutuhan untuk olahraga. Bukan berarti diforsir. Kita meluangkan sedikit minimal ngangge apa? Memberi cadangan kita secara matematikanya nanti kita akan hidupnya lebih panjang. Karena gini misalnya olahraga seperti saya itu memang maksud kudu ono futsalan misalnya. Soalnya nek futsalan stres dasku. Mikir kuwe tok isine kan iki bocah ono wong wali santri ibu Mas Muafa. Mbah Mas ngaji tanggung jawab anakku tambah suwe tambah lemu. Lho anakmu ki mondok-mondok dhewe mangan-mangan dhewe aku batinku ngono kan. Nek mangan aja diri aja kon mangan akeh ta, mangan sithik-sithik ae. Lho bayar ora oleh mangan aku. Saya tuh bingung. Jadi ada beberapa wali santri seperti itu. Anaknya kuluk malah tambah suwe tambah lemu dek kene. Jane mondok tadi glonggong gitu. Lu ngedol bocah model mengkono kayak ngedol Pak Ulil iku sapa sing gelem tuku ngono lho. Payu ya ora kok ya, rondo ditinggal kawin. Aduh lho, sorry. Ya. Ya, makanya saya promosikan masalah ayo kita futsalan, ayo kita olahraga. Nek mbok renang aku ora iso renang. Bayangno ta renang terus awak gedhi ngono. Mlebu kolam lagi iku wong-wong do muni iku kebon nggone kolam renang lampung. Nek bal-balan sih rada-rada ya. Kayak nang ngono niku ya lemper nduk ngene kolam aja lucu. Iki malah ikan paus lho jadi kolam renang iki bagus bae. Artinya saya pernah mendengar seperti itu. Kalau kita menyisihkan sedikit waktu untuk menyenangkan pikiran dan membuat tubuh bergerak lebih banyak alias olahraga, insya Allah secara matematikanya terkena penyakit yang aneh-aneh itu agak berkurang banyak. Apalagi kalau nggak ngerokok. Buat apa ngerokok buat apa olahraga kalau masih ngerokok kayak tahu pikir ini. Buat apa olahraga kalau tetap ngerokok. Beda iki kira rokok nek iki bukur iki jenenge ya. Pengganti rokok lah ra apa-apa wis. Kata beliau wa ayyam. Jul ya, pikirannya jangan terlalu kenceng ya. Ini selak kowe engko balapan uwan putih karo bapakmu payah iki kowe. Pokoke hidup itu santai tapi yo mikir ngono lho. Bukan santai yang ngene-ngene rak kepagi.
Iku apa bedane mbek reca ngono. Ijek mending iku apa jam dinding kucing nang ngene. Kalau taktik tuk iki sing tangane ngene. Terus wa waqta wa ayyama aisyika qablal mamati, dan gunakanlah maksimal kehidupanmu sebelum kamu kedatangan yang namanya mati. Mati itu tidak ada yang tahu. Kita pernah ngaji sama Mas sapa Mu'afa itu. Pernah ada suatu cerita, tapi Mas Mu'afa sing disusul ya. Jadi malaikat ini cerita ini masyhur ya, cuman saya ceritakan ono wong enom wedi dari kematian kalau nggak salah seperti itu ya. Takut kematian ngomong mbek Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya pengen ke Cina apa ke India ngono ya. Ke Cina atau ke India. Karena Nabi Sulaiman punya pesawat pribadi kan bisa di lobby gitu maksudnya gitu. Pesawat pribadinya ora merek apa Qatar apa bukan. Sulaiman Airways katanya. Lord of the King ya, Lord of the Lord ya. Jadi waktu itu kan rajanya raja. Terus ketika itu Nabi Sulaiman di sampingnya sudah ada malaikat Israel ya. Malaikat Israel menatap orang itu. Jadi ceritanya, piye Mas Boy, aku lali. Nabi Sulaiman ketemu sama malaikat Israel ngetik karo cah nom iku mau nek ra salah ngono ya. Nabi Sulaiman heran, wah dingeti malaikat Israel watake meh mati watake ngoten ya. Akhirnya pun carane ben aku tekan daerah Cina. Akhirnya dengan awan kintonnya Nabi Sulaiman ya. Akhirnya orang ini bisa sampai Cina. Terus akhirnya ditanya, "Kamu kok ngerti wong iku lha apa?" Aku heran, wong dhek iku takdire mati ning ngene Cina atau India. Kok jenenge ning ngarepane jenengan. Ternyata dikirim tekan India kok carane lewat awan jenengan. Jadi dia lari dari kematian justru mendatangi kematian. Ya kayak gitu. Makanya kita gunakan sebaik-baiknya waktu hidup, masih hidup ya digunakan sing apik. Fama daruman asya selama, maka tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang bisa selamat dari yang namanya kematian. Terus wa waqta faraghika badir bihi, dan gunakanlah waktu luangmu. Begitu juga layali syughlika fi ba'din ma, dan juga waktu malammu. Nah, waktu wengi ku biasanya nggih istirahat tok biasane. Ora usah waktu wengi tok sampean waktu esuk rino wengi padha wae gitu. Istirahat terus. Ini ya misalnya ditanya, "Kenapa kamu nganggur?" Loh, kami menikmati ini namanya. Menikmati investasi hidup yang berharga gitu. Terus waqaddim, dan kalau qadim artinya tadi kan majulah. Yang dimaksud maju artinya berkorbanlah kamu. Paham ya? Berkorbanlah. Orang yang pengen sesuatu itu biasanya berkorbanlah kamu. Karena fakullu mri'in qadimin ala ba'di ma kana qad qaddama. Karena semua orang yang mengorbankan sesuatu dia pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kamu pengen alim, maka korbankan waktumu. Berarti untuk belajar. Kamu pengen cintanya si fulanah, maka kamu korbankan jiwa, harta, raga, nyawa, ginjal, liver, dan semuanya. Kendaraanmu, itu. Misalnya adib kamu pengen cintanya Heni, itu sangger modal manuk tok sekobul. Tenang, walaupun belum nikah secara zahir, tapi dalam batin sudah dinikahkan oleh bangsa goib kamu ini. Dua-duanya tidak akan mati kalau belum menikah. Dipompo iso. Iya. Jadi fakodim, artinya kodim itu apa? Berkorban. Kita mau sesuatu itu harus berkorban. Kamu pengen apa meneh? Kayak nyetak gol lah kasarannya kalau dalam filosofinya sepak bola. Kalau kita pengen nyetak gol, kita juga harus berkorban. Artinya berkorban itu apa? Berani nek di tackling, berani nek ditendang sikile, beni gaprukan. Semuanya butuh pengorbanan. Wa yu'addu lan den wilang-wilang. Wa yu'addu lan den wilang-wilang al-faraghu apa wektu kosong, waktu nganggur. Ya Masya Allah ini. Semuanya pengangguran di sini. Min asbabil mufsidati, saking piro-piro sebab kerusakan. Rusak kayak gue, menganggur rusak. Ya, berarti nek kuliah itu hanya kamuflase saja ya.
Yes. Kuliah kamuflase, ngapalno Quran kamuflase. RT. Engko nek jek urung berhasil besok dikorbankan untuk gorong-gorong biar awet ya. Tumbal. Belum ada tumbal ya. Daripada daripada nganggur rak cetok. Di aspal ben awet gorong-gorong gitu. Karena proyeknya biasanya butuh tumbal ya. Bin asbabil mufsidati sanging pira-pira sebab kerusakannya seseorang. Fayaqulu mongko ngucap sapa syair. Innal faragha wasyababa wal jidah ya di situ. Ora jidah ya, jidah. Mufsidatun lil mar'i kullu mafsadah. Innal faragha sak temene waktu luang. Wasyababalan waktu enam muda. Wasyababalan waktu enam wal jidah lan sugih. Mufsidatun iku ngrusak lil mar'i kedue manusa awak-awakan. Kulli mufsidatin sakabehane kerusakan. Kula mufsidatin ing sakabehane kerusakan. Mufsidatun lil mar'i kula mufsidatin ing sakabehane kerusakan. Makanya dikatakan untuk penutup dari nama Dzra'iah ini dikatakan waktu luang itu memang tidak kerasa, dia menggerogoti. Min asbabil mufsidah, menjadikan seseorang itu menjadi rusak. Artinya rusak itu hancur. Apapun yang diinginkannya kalau terlalu banyak waktu luang itu rusak. Misalnya Anda pengen alim tapi terlalu nganggur rak gelem maca kitab. Nganggur tapi wis ngerti pengen alim kemudian dia punya waktu tidak digunakan untuk belajar. Reti-reti itu tua. Misalnya kamu pengen sugih, awak sehat, waktu luang. Cuman angen-angen, ya. Kemudian pada saatnya tiba-tiba gereja laki Arab golek penggawean. Reti-reti kan wis tua. Artinya telat itu loh. Maka waktu luang itu enak sih enak, tapi dia menenggelamkan. Maka di sini disebutkan innal faragha wasyababa wal jidah. Ada tiga hal. Waktu luang, waktu muda, dan yang namanya kekayaan. Tiga hal ini kalau berkumpul jadi satu, mufsidatun lil mar'i kullu mafsadah, akan menghancurkan orang sehancur-hancurnya. Ana wong nom nganggur sugih. Bayangno. Wong nom iki cara manuk ijek kuat ya. Manuke ijek ya 100% lah kasarannya kekuatannya. Kenceng. Sugih, ya. Berurat ora berotot. Sugih, duwe motor apa jenenge ngene adip iku. Nah. Terus nganggur, luang sisan, ya. Tiga hal ini kalau kumpul dadi siji, itu delok ya. Cepet toh, mufsidah. Otaknya kosong gitu loh. Dia gak belajar. Gak belajar padahal waktu luangnya banyak loh. Waktu luang paham, Bra? Kita lihat ada orang kaya, muda, kemudian waktu luangnya banyak. Sudah, itu tasarrufnya lil maksiyah. Makanya kalau saya katakan Adib kenapa harus nikah sama tetangganya Avanza, itu biar dia ingat kematian gitu loh. Ya, daripada urip saling ini, sampean 6 itu biasanya nggih, orang muda itu merasa nanti hidupnya panjang. Merasa hidupnya panjang, gak apa-apa, muda foya-foya, bermaksiat, tua, taubat, mati masuk surga. Itu kan konsepnya orang-orang bodoh itu. Reti-reti nom-nom mati sih. Kan bahaya kan? Nah, kemudian waktu luang itu tadi kan, dan kekayaan. Wong nom duit akeh, apalagi kalau enggak cari apa pemuas nafsu kan. Nah, ya, kan daripada, makanya saya bilang kalau daripada kamu jajan di luar, itu disahkan saja yang ada di sini itu halalan thayyiban mubarakah gitu. Sudah direstui kan sama Umi,
Alam semesta juga sudah mengiyakan. Tinggal kamu saja, jangan menolak takdir. Menolak takdir bagian dari kufur. Ayo, menolak takdir bagian dari kekufuran. Karena kita dituntut untuk al-iman bil qadari khairi wa syarri. Aduh. Paham ya? Jadi nikmati mawon. Kalau Anda muda, punya waktu luang, gak sugih, ora sugih itu berarti kesempatan untuk bermaksiat tidak banyak gitu loh. Kalaupun Anda muda, tidak kaya dan Anda sibuk, wah itu malah patut disyukuri. Patut disyukuri berarti kemanfaatanmu tuh sudah bisa dirasakan orang banyak. Saya heran, Abah Mursidi ini. Abah Mursidi itu sudah mulai ngajar sejak beliau masih sebelum lulusan PGA atau PGA ya. PGA aku PGA napa-napa ngono. Pokoknya sebelum MA lulus iku wis mulai mulang sampai nun sewu garwane Mustafa Imron yaitu bunyai delalah jenenge padha bunyai Maunah ya. Iku jadi murid beliau. Murid mau tuane lho ada. Jadi saya pernah nanya jenengan dados guru umur pinten? Durung ana 20 tahun wis dadi guru. Wah, manfaat enom kemudian berguna. Migunani. Nah, kayak adib ini. Enom nganggur, sugih, kopong. Ayo daripada iya. Ya Allah. Mohon maaf nggih ya. Pokoknya semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan waktu kita dengan baik, waktu muda penuh dengan ketaatan, kemudian penuh dengan kesehatan yang pada akhirnya kita diberi yang namanya kemanfaatan zahiran wa batinan, kuat lahir batin, selamat lahir batin, sehat lahir batin, sugih lahir batin, duwe bojo sing ayu sholihah. Ora iku kecuali adib maksudnya. Ya, dan saya ingatkan pondok ini bagi teman-teman menjadi kawah candrial di muka. Koyok apa jenenge miniatur dari kehidupan nyata di luar. Jadi sampai di sini dikon tahlilan, dikon mimpin basauda, dikon mimpin maulid niku bener-bener jangan hanya sekedar melaksanakan tugas, tapi betul-betul diresapi karena kita itu warasatul ulama. Sementara itu jangan keduren warasatul anbiya. Nah aku rada-rada warasatul anbiya, nek kowe warasatul anbiya keduren ya. Ekir. Sugir. Jul, temenan Jul, pikiran itu harus yang positif, jangan negatif. Kalau cuaca mendung, nanti lama-lama ubanmu lebih banyak daripada punya abahmu. Amin tuh. Wa qauluhu ikhtiyaru ibnu Aqil al-ka'kal mablul 'alal khubzi wallahu a'lamu bis-shawab.